Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 2. Selamat datang di kelas yang baru dengan materi pembelajaran yang baru. Dan tema kalian pada semester ganjil dan pelajaran pertama adalah menghormati orang tua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami hari ini. Kami akan belajar Tuhan, tolong dan pimpin kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, mari sebelum kita mulai lagi, kita akan menyanyi satu-satu. Saya kira semua bisa lagu ini ya. Mari bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Satu-satu, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ya. Anak-anak, menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Perintah itu salah satu dari 10 perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Menghormati orang tua adalah bunyi hukum yang kelima. Nah, tahukah kamu isi dari perintah itu? Sekarang kalian boleh buka Alkitabnya dan silakan membaca kitab Keluaran 20 ayat 12. Nah, setelah itu, setelah kalian membaca, maka susunlah. Ya, ini tugas yang pertama, menyusun ayat Alkitab. Tadi kalian sudah membuka dalam Keluaran 20 ayat 12, sekarang silakan disusun ya. Menyusun ayat Alkitab. Nah, ini masih porak-poranda ya, masih belum tersusun. Nah, anak-anak tugasnya menyusun. Nah, mari kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya ada satu pertanyaan, apakah kamu sudah menghormati orang tuamu? Nah, yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Nah, bagaimanakah cara menghormati orang tua? Nanti kita akan belajar ya dari cerita hari ini. Nah, anak-anak, perintah menghormati orang tua itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, dan di sana Tuhan memberikan 2 loh batu. Ya. Loh batu pertama itu adalah hukum yang pertama, hukum kasih yang pertama itu kepada Tuhan. Ya, hormati Tuhan ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, kuduskan hari Sabat dan sebagainya. Kemudian hukum yang kedua, loh batu kedua berisi tentang mengasihi sesama, dan yang pertama kali yang diperintahkan pada hukum yang kedua adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia. Nah, ini adalah hukum perintah Tuhan kepada Nabi Musa, disampaikan kepada umat Allah pada waktu itu. Untuk apa hukum itu diberikan? Yaitu supaya ditaati, dikerjakan, dilakukan. Jadi hukum yang kedua, yaitu hukum yang kelima, dalam loh batu yang kedua, yaitu loh batu yang kedua adalah untuk sesama, mengasihi sama. Di sana hormati ayahmu dan ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan iri hati dan sebagainya ya. Nah, jangan berdusta ya. Tapi kita hari ini belajar hukum yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini adalah perintah Allah. Jadi diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada kita, umat yang percaya melalui Nabi Musa. Dan di samping itu, di dalam menuliskan tentang menghormati orang tua. Nah, tugas kalian adalah ini. Ya, jadi A, B, C ini
dicocokkan dengan di sini. Nanti kalian akan menulis, setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat ini yang mana yang benar? Apakah Amsal 1:8, Kolose 3:20 atau Imamat 19 ayat 3? Nah, nanti anak-anak akan menuliskannya. Jadi setiap orang maka dalam kurung, oh ini Amsal 1:8 dan sebagainya. Itu ya contohnya. Nah, anak-anak hari ini akan belajar menemukan ayat Alkitab, belajar membuka, membaca Alkitab dan mencocokkan ya. Nah, sekarang perintah yang selanjutnya ada tugasnya menuliskan nasihat orang tua. Anak-anak, saya kira setiap anak-anak pernah dinasihati oleh ayah atau oleh ibu. Nah, coba ingat-ingat kembali apa yang pernah dinasihatkan. Tulislah di buku kalian dengan buat kolom seperti ini. Nasihat ayah contohnya, saya tidak boleh berbohong. Nasihat ibu contohnya, jangan pulang malam-malam. Ya, ini contohnya ya anak-anak ya. Tapi saya tidak tahu, anak-anak pasti diberikan nasihat yang terbaik oleh orang tuanya ya. Ini nasihat yang pernah kalian terima dari orang tua, baik ayah atau ibu. Nah, silakan ditulis ya. Selanjutnya anak-anak, bagaimana sih cara menghormati orang tua? Tadi bagaimana cara menghormati orang tua? Saya kira kita semua anak-anak sudah menghormati orang tua. Tapi bagaimana cara menghormati orang tua? Nah, salah satu ini. Contohnya ini. Nah, ya. Di sini anak-anak akan bercerita singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Dengan kalian melihat gambar dan bercerita, inilah cara anak-anak menghormati orang tua. Ya, jadi menghormati orang tua tidak harus seperti menghormati bendera. Tetapi seperti ini, ketika contoh saja saya beri nama Ani. Ani lihat televisi, lalu ibunya mengatakan, nak sudah saatnya belajar ya. Ani bilang, baik bu. Nah, Ani menurut perintah ibunya. Apakah tidak boleh nonton TV? Boleh. Tetapi ada waktu juga untuk waktunya belajar. Dan Ani menjawab, baik bu. Nah, ini contoh sikap menghormati orang tua, yaitu Ani mentaati ibunya untuk berhenti menonton televisi dan mulai belajar. Ini contoh sikap menghormati. Ini kan yang ini. Apa ini? Ya, silakan lihat gambarnya. Coba ceritakan di kolomnya gitu ya. Nanti tulis saja gambar 1, gambar 2 gitu ya. Nah, lalu ini. Nah, apa wujud sikap menghormati orang tua? Gambar 3, gambar 4 ya. Lalu ini ya. Sedang apa ini anak-anak nih menghormati orang tua ini? Ya. Ya. Sekarang tugas selanjutnya adalah anak-anak pasti pernah tidak menghormati orang tua. Ya, salah satu contoh saya pernah melihat anak-anak yang nangis gulung-gulung di toko ya, di mall ya, nangis gulung-gulung. Lalu yang ngomong sama ibunya, kenapa kok nangis anaknya, minta sesuatu tapi orang tuanya tidak membelikan, lalu nangis dan gulung-gulung. Nah, ini tanda tidak menghormati orang tua, apalagi dilihat orang banyak, malu kan. Nah, sekarang anak-anak coba tuliskan bagaimana kalian pernah tidak menghormati orang tua. Tuliskan sikap tidak menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Jadi pernah enggak anak-anak coba direnungkan, pernah enggak tidak menghormati orang tua? Salah satunya tadi, anak yang nangis gulung-gulung di lantai ya, karena ibunya tidak membelikan sesuatu. Itu tidak menghormati orang tua. Kemudian tuliskan janjimu untuk menghormati orang tuamu. Nah, nanti anak-anak janji ini nanti ditulis di kertas yang bagus dengan ya ini ada gambar love ini, lalu dikasih figura ya. Nanti saya akan share buat figura sederhana dari kertas bekas. Tapi kalau kalian punya kreasi yang lain boleh. Dan setelah itu dimasukkan ke stop map ya, stop map plastik ya, yang seperti tugas yang sudah diberikan membaca Alkitab dalam program penguatan keagamaan. Ya, sekarang tugas selanjutnya banyak ya tugasnya anak-anak ya, yaitu membaca buku LKS halaman 4 sampai 5. Membaca lalu mengerjakan soal halaman 5 sampai 8 yang atas. Jadi sana anak akan lihat gambar lagi, akan bercerita lagi
Anak-anak belajar bercerita berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Nah, tugas selanjutnya adalah anak-anak ini yang Bu Yanti mau sejak dini anak-anak harus belajar berdoa. Jadi kalau disuruh berdoa, anak-anak sudah bisa, tidak malu dan tidak takut. Berdoa anak-anak ya, nanti di video ya. Tidak harus hari ini, tetapi minggu depan videonya kan anak-anak kirim ke Bu Yanti. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik seperti teladan yang sudah diberikan ini ya. Tuhan Yesus, aku mau mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Tolong aku untuk dapat selalu menghormati ayah dan ibuku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, ini nanti praktek untuk berdoa. Yang tadi anak-anak praktek berkarya dengan membuat gambar hati tadi, menuliskan janji untuk menghormati orang tua, dan dikasih figura. Baik anak-anak, sekian, terima kasih. Kerjakan tugas sampai selesai dan tepat waktu. Anak-anak di masa pandemi ini yang belum selesai, tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap tinggal di rumah, kecuali sesuatu yang penting baru keluar rumah. Terima kasih anak-anak, tetap berdoa, bersukacita, dan bersyukur selalu. God bless you all. Tuhan memberkati kalian semua. Salam